Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas yang soleh dan soleha? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Semoga anak yang soleh dan soleha selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Bapak selalu ingatkan untuk rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin membantu kedua orang tua di rumah, dan selalu rajin belajar. Setelah mempelajari video ini, Bapak berharap anak yang soleh dan soleha memiliki sikap aku selalu meyakini dan memahami makna qadar. Pada video ini, Bapak akan menjelaskan materi pelajaran 7 tentang menerima qada dan qadar dengan sub pelajaran memahami makna qada dan qadar. Yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang qadar. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak cerdas yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini, simak dengan baik-baik ya. Ibu guru sedang mengajar di dalam kelas. Kata ibu guru, apakah arti qadar menurut bahasa? Ibu guru bertanya kepada murid-muridnya. Kemudian Ririn pun menjawab. Jawaban Ririn, Bu, menurut bahasa, qadar artinya ukuran atau kepastian ketetapan. Ya, bagus, jawaban yang pintar. Kemudian ibu guru menambahkan, kata ibu guru, menurut istilah, qadar adalah perwujudan dari qada yang telah ditetapkan pada masa dahulu. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap makhluknya yang telah terjadi, perwujudan daripada qada. Kemudian Adin pun berkata, kata Adin, Bu guru, qada dan qadar memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan, karena qada diibaratkan sebagai rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi, perwujudan dari qada. Kemudian Iqbal pun berkata, qadar disebut juga dengan takdir. Takdir meliputi segala kejadian terhadap manusia. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar manusia, dengan usaha manusia. Ikhtiar adalah usaha. Takdir ini biasanya berhubungan dengan nasib seseorang. Itu takdir mu'allaq. Contohnya, orang yang sakit, dia ingin sembuh. Untuk mencapai keinginannya supaya dia sembuh, maka ia harus pergi berobat. Contoh lain lagi, seorang siswa yang ikut lomba pidato dan ingin juara. Untuk mendapatkan keinginannya itu, ia harus belajar dengan tekun, harus ada ikhtiar. Itulah takdir mu'allaq. Perhatikan gambarnya, seorang siswa yang ingin lomba pidato,
dia belajar di rumah, mempelajari konsep-konsep pidatonya, membaca dan memahaminya. Sesudah dia belajar, hasil dari pelajarannya tersebut, maka dia akan menjadi juara. Kata Pak Guru, selamat ya, kamu menjadi juara pidato. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, itu pengertian takdir mu'allaq. Kita masuk kepada yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah, terjadi pada diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Meskipun telah berikhtiar, takdir mubram tidak akan pernah berubah. Contohnya, ada orang yang dilahirkan kembar. Lahir dalam keadaan kembar itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, makanya disebut takdir mubram. Kemudian contoh lain, waktu kematian seseorang. Ia ingin menunda waktu kematiannya. Pasti tidak akan pernah bisa, karena kematian itu adalah takdir Allah dan tidak bisa diubah walaupun ada ikhtiar sekalipun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia memiliki ajal. Apabila telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Anak cerdas yang soleh dan soleha, Adin ingin mengatakan sesuatu. Kata Adin, hikmah beriman kepada qadar. Akan Adin jelaskan. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa cita-cita yang diinginkannya harus diusahakan. Kemudian yang kedua, memiliki rasa percaya diri di dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR dengan sendiri, berusaha berikhtiar. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Anak cerdas yang soleh dan soleha, itulah pelajaran kita yang ketujuh. Pada video sebelumnya, Bapak telah menjelaskan tentang qada. Sekarang, Bapak menjelaskan tentang qadar. Nah, sebagai rangkuman pelajaran yang ketujuh, pertama, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Ini pengertian dari qada. Kemudian qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Qadar disebut juga dengan takdir. Kemudian yang ketiga, beriman kepada qada akan menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Kemudian yang keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, dan mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar lebih daripada kita. Nah, anak cerdas yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi kita kali ini telah selesai dan Bapak pun telah membuat rangkumannya. Semoga anak yang soleh dan soleha bisa memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri materi ini dengan membaca doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.